merepresentasikan tentang macam-macam pengujian pengelasan pada bahan. Dalam proses pengujian pada pengelasan, jika ditinjau berdasarkan sifat dari pengujian tersebut, ada dua macam, yaitu pengujian destruktif dan pengujian non-destruktif. Pengujian destruktif merupakan pengujiannya bersifat merusak bahan uji, sehingga bahan yang diuji akan rusak atau cacat. Yang kedua adalah pengujian non-destruktif. Pengujian non-destruktif merupakan pengujian yang tidak merusak bahan. Jenis pengujian yang merusak bahan yaitu destructive test. Pada las ada 5 macam, yaitu pengujian tarik, yang kedua pengujian lengkung, yang ketiga pengujian kejut, yang keempat pengujian kekerasan, dan pengujian struktur mikro. Yang pertama, pengujian tarik. Pada uji tarik adalah tes di mana sampel dipersiapkan ditarik sampai benda tersebut patah. Uji pengukuran dicatat dalam PSI, pound per square inch. Sampel pada uji tarik dalam pengelasan dapat mengungkapkan kekuatan tarik lasan, batas elastis, titik luluh, dan daktilitas. Batas elastis logam adalah batas tegangan yang menahan dan masih kembali ke panjang aslinya setelah beban dilepaskan. Kekuatan tarik lasan terjadi saat benda uji tidak kembali ke panjang aslinya. Daktilitas adalah kemampuan logam untuk meregangkan atau memanjang sebelum rusak. Sifat tarik sambungan las sangat dipengaruhi oleh sifat logam induk, sifat daerah khas, dan sifat logam las. Uji tarik transversal berikan informasi tentang efisiensi sambungan atau join efisiensi, tetapi tidak menggambarkan keuletan las. Uji tarik longitudinal menyebabkan regangan yang seragam pada logam las sampai perpatahan. Mengetahui kekuatan dan keuletan logam las, kedua uji tarik tersebut perlu dilakukan. Hubungan tegangan dan regangan dapat dilihat dalam kurva tersebut. Titik P menunjukkan batas di mana hukum Hooke masih berlaku. Titik E menunjukkan batas perpanjangan tetap pada batang uji disebut batas elastis. Titik S1 disebut titik luluh atas dan S2 disebut titik luluh bawah. Tegangan yang tertinggi dalam kekuatan tarik dari logam dan tegangan terjadi pada waktu patah disebut dengan tegangan patah. Yang kedua, pengujian lengkung atau bend test. Pada uji lengkung digunakan untuk mengevaluasi keuletan sambungan las. Pengujian lengkung dipisahkan menjadi 3 jenis, yaitu pengujian rod bend, pengujian face bend, dan pengujian side bend. Bentuk spesimen uji rod bend, face bend, dan side bend disertai dengan ukuran spesimen sesuai standar ASME. Uji face bend, di mana spesimen uji diletakkan dengan bagian cover pas diletakkan menghadap ujung planger. Uji rod bend, spesimen uji diletakkan sebaliknya. Yang keempat adalah pengujian kejut atau impact test. Impact tester menggunakan bandul berat yang mampu mengukur jumlah gaya yang dibutuhkan untuk mematahkan spesimen uji yang diambil dari khas daerah terpengaruh panas. Dampak pengujian dapat dilakukan baik menggunakan metode Izot atau metode Charpy. Uji kejut digunakan untuk mengukur ketangguhan bahan. Metode penggunaan kejut yang banyak digunakan adalah uji kejut Charpy. Energi yang diserap pada uji impact tergantung temperatur, kecepatan, derajat beban, serta ketebalan spesimen uji. Yang keempat adalah pengujian kekerasan. Tujuan dari pengujian kekerasan adalah untuk mengetahui tingkat kekerasan bahan pada daerah tertentu pada bahan uji. Tujuan yang lebih spesifik yaitu untuk mengetahui tingkat kekerasan pada daerah logam las
logam khas, dan logam induk sehingga dapat diperkirakan tingkat penurunan kekuatan bahan. Jenis pengujian yang umum dilakukan yaitu Brinell, Rockwell, Vickers, berlian piramida, dan skleroscope. Spesimen pada uji kekerasan dan persiapan pengujian. Spesimen las dibuat produk hasil pengelasan, kemudian dipotong melintang terhadap arah pengelasan. Sebelum diuji, benda harus dihaluskan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengukuran kekerasan yang optimal. Alat yang digunakan pada pengujian ini adalah Universal Hardness Tester. Khusus uji kekerasan jenis Vickers menggunakan indentor piramida yang bersudut 136 derajat. Selanjutnya yaitu pengujian struktur makro dan mikro pada las. Struktur mikro pada benda hasil pengelasan sangat ditentukan oleh proses pendinginan benda las, terutama daerah titik cair mencapai suhu rekristalisasi bahan. Proses pendinginan pada las kondisi umum berlangsung secara gradual tanpa penurunan suhu secara mendadak. Proses pendinginan pada las cocok dengan menggunakan diagram CCT, Continuous Cooling Transformation. Diagram CCT untuk logam las baja di mana struktur austenit berubah menjadi berbagai fase tergantung pada kecepatan pendinginan. Mekanisme pengujian struktur makro dan mikro. Persiapan, menghaluskan benda uji las bagian melintang sampai rata dan halus menggunakan kikir, kertas amplas, dan mesin poles. Proses etsa. Benda uji di etsa sesuai dengan larutan HCl konsentrasi 2,5% sampai beberapa detik, sekitar 10 sampai 15 detik. Dilanjutkan benda uji dibersihkan dengan air. Pemeriksaan mikro dilakukan menggunakan mikroskop optik dengan perbesaran 400 kali. Pemeriksaan makro dilakukan dengan kaca pembesar dengan perbesaran 5-10 kali. Yang kedua adalah pengujian non-destruktif. Pengujian non-destruktif ada beberapa macam, yaitu penetran test, yaitu pengujian yang dilakukan untuk melihat keretakan dan porositas dari suatu bahan. Pengujian dengan penetran terdiri dari 4 tahap, yaitu pembersihan awal, pemberian penetran, pembersihan penetran, dan pemberian developer. Pengujian ini memiliki keuntungan yaitu murah dan cepat dilaksanakan. Pengujian selanjutnya magnetic particle testing. Pengujian yang juga biasa disebut dengan pengujian menggunakan partikel magnet ini digunakan untuk diskontinuitas yang ada di permukaan dan dekat dengan permukaan. Pengujian ini dapat kita lakukan untuk melihat keretakan permukaan pada semua logam induk maupun ion, laminasi fusi yang tidak sempurna, undercut, dan surface crack. Jika dibandingkan dengan uji penetran, pengujian ini dilakukan untuk diskontinuitas yang lebih dalam. Selanjutnya pengujian ultrasonic testing. Pengujian ini menggunakan metode gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Keuntungan dari pengujian ini yaitu dapat dilakukan pada semua bahan dan lebih dalam jika dibandingkan dengan uji magnetik dan uji penetrasi karena menggunakan pantulan gelombang. Selanjutnya pengujian menggunakan radiografi, yaitu pengujian dengan menggunakan X-ray untuk mendapatkan gambar dari material. Prinsipnya sama dengan penggunaan pada tubuh material, hanya saja menggunakan gelombang yang lebih pendek. Pengujian selanjutnya adalah eddy current. Eddy current memiliki prinsip dasar yang hampir sama dengan teknik medan magnet, tetapi di sini medan listrik yang dipancarkan adalah arus bolak-balik. Prinsipnya hampir sama dengan impedensi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.